Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Di segmen ini kami telah tersambung bersama dengan cendekiawan muslim, ada Profesor Aziumardi Azra. Prof. Azra, selamat pagi. Selamat pagi. Yuk. Ya, Prof. Azra, kalau kita berbicara mengenai darurat keteladanan, Prof. Azra, apakah kemudian dengan kepengurusan MUI yang baru periode 2020 hingga 2025 ini bisa kita jadikan momentum untuk mencari figur-figur baru tersebut yang layak menjadi rujukan maupun keteladanan, Prof. Azra? Ya, yang pertama supaya berimbang ya. Jadi sebetulnya kita nggak darurat keteladanan. Memang ada satu atau dua orang yang tidak bisa memberikan keteladanan, tidak mematuhi protokol kesehatan, berkerumun ya kan di bandara atau di mana lagi, tidak mau di swab dan macam-macam. Itu ada satu orang ya yang bikin heboh itu, bikin kegaduhan ya. Nggak bisa memang dijadikan teladan. Ya mungkin ada pengikutnya gitu, tapi saya kira mayoritas mutlak ulama itu yang tadi disebut di editorial sebagai wasatiyah, itulah yang paling dominan. Ada di NU, ada di Muhammadiyah, ada di Al-Wasliyah, ada di Nahdlatul Watan, oh banyak sekali. Jadi sebahagian besar ya mayoritas mutlak itu adalah ulama yang baik-baik, yang low profile, yang sederhana dan tidak menghasut, tidak memprovokasi dan bahkan sangat suportif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, misalnya mengeluarkan fatwa boleh Jumatan di rumah, boleh sholat Idul Fitri di rumah, tidak pulang mudik dan sebagainya. Jadi ini sangat suportif dalam soal menghadapi wabah corona. Nah, memang kalau soal vaksin itu memang masih ada pertikaian, bukan hanya di Indonesia, di gereja Katolik pun juga menolak. Kelompok-kelompok gereja di Amerika juga banyak yang menolak. Jadi ini masalahnya memang agak lebih rumit daripada sekedar mengeluarkan fatwa mengikuti protokol kesehatan gitu. Jadi oleh karena itu saya optimis lah bahwa figur-figur keteladanan itu masih ada, apalagi sekarang MUI-nya adalah figur-figur yang kalem ya kan, yang kalem ya, jadi sehingga kemudian nanti sampai ke bawah semakin memperkuat wasatiyah itu ya. Jadi saya kira peran ulama itu kan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Sebagai pewaris para nabi ya mereka harus menyampaikan pesan-pesan kebenaran, tausiah bil haq, tapi juga menyampaikan pesan itu dengan kesabaran. Tausiah bisa dengan sabar. Oleh karena itu, jangan menyampaikan pesan kebenaran itu dengan marah-marah, dengan memaki-maki, dengan mengancam, mau memenggal kepala orang dan sebagainya. Itu bukan contoh teladan yang baik. Seharusnya saya kira umat yang harus berpikir lebih kritis lah. Kalau ada ulama ya atau mengklaim sebagai ulama, dianggap sebagai ulama, apalagi mengaku sebagai keturunan Nabi, itu nggak perlu dipatuhi. Karena apa? Karena nggak sesuai itu dengan warasatul anbiyanya nggak cocok, apa yang diajarkan juga nggak cocok dengan ajaran Islam. Jadi ulama yang seperti itu sebaiknya ditinggalkanlah, karena itu akan bisa menimbulkan kesesatan. Prof. Azhar, tapi untuk membuat masyarakat lebih kritis itu bagaimana, Prof? Iya, jadi ulama-ulama yang wasatiyah ini harus lebih aktif, ya kan? Harus lebih aktif di majelis taklimnya, di pengajiannya, di lingkungannya, karena kan itu yang ikut-ikutan begitu itu kerumunan, tidak mematuhi protokol kesehatan itu kan sesungguhnya mereka punya ulama di kampungnya masing-masing. Nah, cuma mungkin ulamanya ini kurang memberikan pengarahan, kurang memberikan arahan supaya jangan ikut hal-hal seperti itu. Harusnya lebih aktif karena kelompok mayoritas ini yang wasatiyah ini itu sering juga dikritik, lebih banyak diem begitu ya, diem itu yang disebut sebagai silent majority. Mereka mayoritas tapi senangnya diam. Seharusnya tidak, seharusnya lebih berbicara lantang, berbicara tegas, memimpin umat gitu. Jadi oleh karena itu saya kira MUI harus lebih aktif juga untuk memimpin umat sampai ke tingkat grassroots lah, tingkat akar rumput itu harus lebih aktif memberikan bimbingan.
jangan misalnya umat kita ini dibawa oleh provokator-provokator ya, provokator-provokator yang kemudian mengajarkan yang enggak gitu, yang enggak benar sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan negara, Prof. tidak sesuai dengan. Sekarang mengenai vaksin, Prof, ini terakhir. Bagaimana kemudian kita betul-betul bisa meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini memang penting dan kemudian figur-figur seperti apa kemudian yang mungkin bisa meyakinkan masyarakat itu? Saya kira Munas Ulama kemarin, MUI itu sudah mengeluarkan fatwa juga mengenai vaksin itu. Saya sudah baca dan itu saya pikir itu sangat suportif. Ya artinya memang pada dasarnya itu diizinkan atas alasan darurat, tetapi harus tetap mempertimbangkan untung rugi bagi orang-orang tertentu. Tapi pada dasarnya boleh memakai vaksin itu, ya. Bahkan mungkin vaksin itu mungkin mengandung unsur-unsur yang tidak halal, misalnya katakan begitu. Tapi keadaannya darurat itu boleh dipakai. Jadi saya kira yang perlu dilakukan sekarang adalah mensosialisasikan fatwa MUI tentang kebolehan vaksin, kehalalan vaksin atas alasan-alasan keagamaan, dalil-dalil agama yang tertentu. Jadi udah ada itu, Mas Kevin, udah ada. Ya. Jadi tinggal disosialisasikan. Oke, baik. Terima kasih Prof. Azra telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Prof. Kita diskusi sedikit, Mas Eko, apakah memang persoalannya sekarang disosialisasi, Mas Eko, kalau kita bicara vaksin, supaya kemudian masyarakat ini jelas bahwa memang vaksin itu penting, meskipun mungkin masih ada perdebatan ya, apakah ini halal atau tidak halal? Ya memang terjadi perdebatan, tapi kita kalau melihat MUI dan Kementerian Kesehatan kan sudah berkunjung ke pabriknya di Sinovac di Cina ya, di Tiongkok. Jadi ketika mereka berkunjung kemudian menyimpulkan bahwa sudah memenuhi syarat kehalalan, ya kemudian BPOM itu akan menerbitkan hal itu. Kemudian kemarin MUI juga sudah mengeluarkan fatwa. Jadi saya kira mungkin masyarakat tidak perlu lagi ragu untuk menerima vaksin nanti. Sudah jelas begitu ya? Sudah jelas bahwa kehalalannya. Memang di beberapa tempat di Indonesia ini kan beda-beda. Ya, tingkat ekonominya, tingkat SDM-nya, tingkat pemahamannya terhadap kesehatan, itu lain-lain. Itu mungkin perlu edukasi yang terus-menerus bahwa vaksin ini sangat diperlukan bagi warga negara Indonesia nanti ke depan, supaya mereka kekebalan tubuhnya ini semakin terjaga. Jadi MUI di sini sangat berperan sekali ya kan, terutama terhadap fatwa yang mereka keluarkan. Kan sempat ada polemik yang mengatakan bahwa ini kan karena ada penggunaan sel yang berasal dari tubuh manusia, maka itu diharamkan, begitu kan? Tetapi kan karena ini vaksin ini untuk pengobatan berat, kemudian jika tanpa obat ini atau vaksin ini, maka tidak akan menghilangkan COVID ini, maka itu diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti yang dikatakan Prof. Azra tadi. Jadi saya kira masyarakat siapapun, termasuk pemerintah, kita wajib mendukung terkait dengan vaksin ini. Baik, kita nanti lihat dan dengarkan apa tanggapan dari pemirsa. Mas Eko, kita akan jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai yang satu ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa pelapor kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Edward dari Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Media Indonesia. Ya. Silakan Pak Edward. Yang pertama saya mengucapkan selamat dan apresiasi atas suksesnya Munas MUI. Itu yang pertama. Bahwa kita akan berharap banyak dari apa yang dilakukan oleh MUI yang masa akan datang. Itu harapan seluruh bangsa Indonesia. Yang jelas di dalam MUI itu tidak ada seperti di DPR ada fraksi-fraksi. Kalau sudah masuk di MUI, mereka adalah mewakili umat. Itu yang jelas. Harus mewakili umat untuk dengan pertimbangan lebih banyak manfaat daripada mudarat. Keputusan fatwa yang mereka buat harus begitu. Dan kedua, mereka harus bertindak betul, harus mendukung program pemerintah selama dalam kajian secara realita bahwa program pemerintah itu baik, benar, bukan harus terus mengkritik tanpa solusi. Jadi MUI itu betul adalah kelompok para ulama. Ulama-ulama yang punya ilmu agama yang benar, bukan ulama-ulama dadakan. Saya lihat ada ulama, tapi waktu disuruh baca alif bata aja sampai ujung aja nggak selesai.
Nah ini yang kita sesalkan, dan ulama-ulama yang mengerti betul-betul ilmu agama, sehingga yang disampaikan itu memberikan pedoman, pencerahan kepada umat. Bukan provokasi kepada umat. Mereka memberikan pencerahan, adem, ayam. Itulah Islam yang sebenarnya, sesuai dengan Islam rahmatan lil alamin. Bahwa yang diberikan itu adalah pencerahan-pencerahan untuk kebaikan. Bukan provokasi-provokasi yang akan membuat kehancuran bagi bangsa ini. Nah, ulama-ulama yang ada saya lihat, kalau lihat dari background-nya, berdasarkan data-data yang disampaikan oleh media-media Indonesia, mereka adalah orang-orang yang kapabel untuk duduk di MUI. Yeah. Kita berharap juga mereka nantinya akan membuahkan butir-butir fatwa betul-betul yang memberikan kenyamanan, kesejahteraan, dan keamanan bagi rakyat Indonesia ini. Fatwa-fatwanya akan bermanfaat besar bagi bangsa ini, terutama tentang sekarang bencana COVID-19. Kita harapkan mereka mendukung program pemerintah. Yakinlah bahwa umaro dan ulama itu harus bersatu baru bangsa ini bisa maju. Baik, terima kasih Pak Edward dari Curug Bengkulu. Saya ke Pak Abdullah Majid dari Bau-Bau Buton, Sulawesi Selatan. Pak Abdullah, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu azim. Salam sejahtera buat kita semua. Sulawesi Tenggara, ya, Sulawesi Tenggara Buton. Dengan hidup, ya, kita butuh kebersamaan. Dengan seni, segala sesuatu akan jadi indah. Dengan ilmu, hidup ini akan jadi mudah. Dan dengan iman, hidup ini akan jadi terarah. Saya mengharap, baik pada diri saya pribadi maupun semua pemuka agama di bangsa ini, agar memberikan edukasi kepada umat, berikanlah informasi-informasi yang menyejukkan dan sifatnya itu mempersatukan umat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada tali agama Allah Tuhan yang Maha Esa ini, yang atas berkat rahmatnya, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, bangsa ini bisa merdeka. Dan janganlah kita berpecah belah atau bercerai-berai. Kami dari Bau-Bau khususnya, saya bentuk suatu grup yang insya Allah menjadi uswah buat yang lain. Nama grup itu adalah ACR. Baik. Itu adalah, ya. Baik, terima kasih Pak Abdullah Majid dari Bau-Bau Buton. Kami sudah menangkap poinnya. Di belakangnya ada Pak Syahril dari Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi Metro City. Ya, ini saya ingin menyampaikan, ya. Kelihatannya anak bangsa ini, ya, bangsa kita yang sedang dalam negaranya sedang berkembang, baik masyarakatnya maupun masyarakat media, ya, tidak mengerti, tidak memahami nilai-nilai bernilai yang ada di dalam masyarakat sendiri, yang layak untuk diangkat ke permukaan, yang layak untuk dibicarakan, yang layak untuk dilakukan, apakah itu dia halal atau haram, apakah itu benar atau salah, apakah itu dia boleh atau tidak boleh dilaksanakan, apakah itu dia melanggar hukum atau tidak melanggar hukum. Ini kelihatannya sangat suram sekali. Demikian juga saya mengharapkan media-media janganlah mengangkat nilai-nilai yang tidak bernilai yang untuk bangsa ini. Selanjutnya sekali lagi saya ingin sampaikan, sumber daripada nilai itu ada dua, yaitu rasio, akal. Akal itu selalu cenderung kepada sesuatu yang menguntungkan saja. Apapun juga yang menguntungkan, dia akan berbuat. Meskipun itu melanggar hukum, meskipun tidak bernilai, dan segala macamnya, dia akan lakukan. Kalau itu merasa merugikan, dia tidak akan lakukan. Apakah itu dia bernilai atau tidak bernilai. Sumber yang kedua itu adalah perasaan, hati. Itu cenderung kepada senang atau tidak senang. Kalau mereka sudah senang, apapun juga dilakukan. Tidak perlu halal haram, tidak perlu benar atau salahnya. Oleh karena itulah, Allah telah mengutus Rasulullah Muhammad SAW ke dunia ini untuk memberikan penjelasan jelasnya nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Nilai-nilai firman Allah. Itulah utusan Tuhan namanya Rasulullah Muhammad SAW. Muhammad itu diutus ke dunia ini semata-mata untuk menjelaskan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Bukan untuk memaksakan, untuk menjelaskan sejelas-jelasnya firman Allah tadi. Jadi tidak ada pemaksaan dalam hal ini. Baik, terima kasih Pak Syahril dari Jakarta. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda yang satu ini.
Bersama kami di editorial Media Indonesia, Mas Eko, sambil menanggapi kemudian tadi yang disampaikan oleh penelpon kita pada pagi hari ini, Prof. Azra juga menyampaikan sebetulnya kalau bicara mengenai darurat keteladanan itu bukan jumlahnya, betul, tapi rata-rata kebanyakan diam, begitu, Mas Eko. Nah ini bagaimana kemudian supaya bisa kita dorong begitu ya, supaya figur-figur yang betul-betul menjadi rujukan, bisa menyampaikan hal-hal yang betul-betul menyejukkan, itu bagaimana kemudian caranya, Mas Eko? Ya, saya kira banyak ulama yang silent majority, ya, yang lebih banyak diam. Mungkin mereka tidak ingin berkonfrontasi ya dengan polemik-polemik yang ada. Cuma mereka lebih banyak bergiat di daerahnya masing-masing, ya. Ketika ada pengajian dan lain-lain, mereka lebih aktif di sana. Tapi saya kira ke depan mungkin harus lebih muncul ke nasional lah ya. Karena umat ini bukan hanya membutuhkan figur di daerahnya, tapi juga dalam lingkup nasional. Karena ketika kita kalau melihat di sosial media, mungkin lihat di TV, ulama-ulama ini kan lebih banyak bergiat di daerahnya masing-masing ya. Nah, yang muncul itu 1-2 saja. Nah, tapi saya menangkap bahwa spiritnya sama. Jadi kalau dibilang bahwa keteladanan itu dari para tokoh kurang, saya kira tidak juga. Sebetulnya banyak. Sebetulnya banyak juga yang ulama-ulama yang berkompeten yang bisa muncul ke nasional kan. Jadi ketika sekarang saya melihat munculnya Pak Miftahul Akhyar ini tentu akan membawa dampak yang positif menurut saya. Karena kalau kalian melihat statement ketika dia menjadi ketua umum itu sangat menyejukkan ya. Mengajak ulama untuk kembali ke jati dirinya, untuk menjalankan amanah, untuk menegakkan agama Islam secara benar. Jadi intinya adalah ulama itu adalah berdakwah ya. Bukan mengajak umat untuk membenci seseorang, ya, menyerang, mencaci maki. Itu hal-hal yang sebetulnya jauh dari nilai-nilai luhur agama Islam, ya kan. Jadi kalau kita melihat hal-hal yang tidak patut dicontoh, ya, suka mencaci, suka menyerang orang, suka menghakimi orang. Bahkan tadi Prof. Azra bilang mengancam untuk menggantung, memotong dan lain-lain, itu saya kira tidak perlu diikuti hal-hal semacam itu. Tokoh-tokoh agama yang seperti itu tidak perlu diikuti. Jadi saya kira perlu ada edukasi yang menyeluruh ya kepada daerah-daerah, terutama kepada tokoh-tokoh agama yang mempunyai basis massa yang cukup banyak. Misalkan di pesantren-pesantren itu kan banyak. Saya kira hal-hal seperti itu sering harus diulang-ulang bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin ya, untuk kebaikan semua orang ya. Kalau kita cermati kadang-kadang banyak juga, mungkin bisa kita katakan tidak banyak, tapi mungkin ada yang mengkritisi Mas Eko mengenai komposisi dari pengurus MUI ini. Ada yang menganggap bahwa tidak terwakili begitu di situ. Nah ini untuk suara-suara yang tidak puas ini bagaimana kemudian Mas Eko? Ya, MUI kan sebetulnya bukan partai politik ya kan ya. Mereka kan kumpulan para ulama. Jadi ketika dia masuk ke dalam satu wadah yang namanya MUI memang harus satu suara. Mereka sebetulnya adalah ulama-ulama yang berkompeten, yang memiliki jam terbang yang tinggi, memiliki pengetahuan agama yang luas. Tapi begini, kalau mengkritiknya ada solusi, saya kira tidak ada masalah kan. Karena tidak selalu pemerintah itu juga benar. Ya. Ketika tokoh-tokoh agama mengkritik dan kemudian ada solusi, dan itu bisa diterima oleh akal sehat, saya kira perlu juga. Tapi kalau kemudian mengkritiknya itu ngawur, tidak ada solusi, hanya sekedar mengkritik, ya kan? Nah itu menjadi tidak bagus bagi MUI. Tapi saya kira di bawah Pak Kiai Miftahul Akhyar ini, dengan banyaknya tokoh-tokoh agama yang soft gitu ya, yang kalem di kepengurusan sekarang, saya kira akan menumbuhkan mungkin kembali ke kitanya sebagai ulama kan. Tapi bisa tidak pendukung orang-orang yang pendukung ulama yang mungkin lebih banyak bersuara keras begitu, Mas Eko bisa melihat begitu, paling tidak dengan adanya terbentuk figur-figur yang baru ada di MUI ini, paling tidak mereka bisa beralih, mereka bisa betul-betul meneladani dari apa yang kemudian diajarkan, bahkan dalam sambutan pertamanya cukup menyejukkan itu. Iya betul. Jadi saya kira tidak harus di dalam MUI ya, kalau memang ada ulama yang pengen
bersuara lebih keras tapi yang menyejukkan, keras tapi menyejukkan. Artinya ada solusi lah. Itu bisa tidak harus di MUI, di luar juga bisa. Kan sekarang banyak teknologi yang memungkinkan hal itu. Dia bisa melalui YouTube, bisa melalui Facebook dan lain-lain. Tapi ketika di MUI kan sebetulnya ada aturan yang jelas soal anggotanya, soal ulama-ulama di sana. Tentu pasti mereka harus satu suara. Jangan sampai nanti ketika sudah ada fatwa yang mengatakan bahwa harus ke kiri, misalkan, tapi banyak anggotanya yang mengatakan berseberangan. Nah, ini kan tentu tidak baik. Saya kira ke depan memang harus ada tokoh-tokoh yang harus seperti itu kan di MUI. Nah, kalau bicara mengenai fatwa, Mas Eko, ini kan sudah ada fatwanya mengenai vaksin begitu ya. Betul, iya. Tapi mungkin ada orang-orang yang tetap yakin bahwa vaksin itu tidak layak ataupun mungkin tidak halal begitu. Sehingga mungkin ini bisa saja membahayakan penanganan COVID-19 nantinya ke depannya. Padahal kan itu penting. Bagaimana kemudian? Ya, ketika MUI sudah mengeluarkan fatwa, fatwanya kan sudah dikeluarkan nih kan terkait dengan vaksin ini. Ya, tentu itu kan menjadi rujukan bagi siapapun umat, termasuk umat Islam ya, bahwa sudah ada sertifikasi halal di sana dari BPOM dan MUI juga terlibat di sana. Ketika MUI dan Kementerian Kesehatan berkunjung ke Tiongkok di tempat Sinovac itu dipakai, diproduksi, sudah terlihat bahwa ada hal yang cocok di sana, bahwa ini cocok untuk diterapkan di Indonesia. Memang ada pro kontra bukan hanya di Indonesia, tapi di banyak negara, terutama yang yang memiliki tingkat keagamaan yang kuat gitu ya. Bukan hanya Muslim tapi juga Katolik, itu juga sempat terjadi perdebatan. Tapi kalau kita intinya adalah vaksin ini untuk kebaikan umat, kebaikan semua orang, saya kira patut didukung. Oke, baik. Mas Eko, terima kasih telah bergabung bersama kami di pagi hari ini di editorial Media Indonesia. Pemirsa, para tokoh agama tidak cukup hanya berteriak di atas mimbar, tetapi juga harus memberikan keteladanan tanggung jawab lewat perbuatan. Dengan kultur religius yang kuat di Indonesia, ucapan para tokoh agama tak jarang lebih dahsyat dampaknya ketimbang pemerintah. Dalam konteks itulah kita berharap para tokoh agama tidak melalaikan peran dan kearifan mereka pada kondisi meruaknya pandemi ini. Mereka sejatinya tidak ikut mengumpulkan massa dengan alasan apapun, apalagi tanpa mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.